Betul. Betul. Setuju bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat, member-member, teman-teman Malaysia, Indonesia dan juga di seluruh dunia ini. Apa khabar anda semua? Di hari Jumaat yang penuh barakah ini, penghulu kepada segala hari. Kakak doakan semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat, sentiasa dimudahkan rezeki dan yang sihat-sihat yang baik-baik lah kakak doakan ya untuk kalian semua ya. Amin ya rabbal alamin. Okey, ketemu lagi dengan saya Shima dalam Nuhas TV. Nuhas TV. Jangan lupa subscribe. Okey, baiklah para sahabat semua, teman-teman, member-member semua. Okey, disebabkan hari ini hari Jumaat, kita akan melihat perkara yang baik-baik hari ini ya. Lihatlah perkara yang baik, carilah perkara yang baik-baik, dengarlah perkara yang baik-baik. InsyaAllah Allah akan pertemukan kita dengan perkara yang baik-baik sahaja, insyaAllah ya. Harapan kita ya hari ini ya dan hari-hari seterusnya. Dan disebabkan oleh itu, saya akan mereaksi salah satu konten daripada channel Cerita Untung di sini. Okey, betul ke kakak sebut tu? Betul Cerita Untung, ada S belakangnya. Ya betul. Ini adalah salah satu sosok selebriti di Indonesia juga ya, yang berusia dalam lebih kurang 45-46 tahun umurnya. Namanya Ari Untung guys. Orangnya ialah macam kita, manusia biasa yang sedang mendalami agama, sedang berusaha mengenali agama begitu. Dan beliau konten-konten beliau banyak podcast yang bermanfaat guys. Saya ada melihat di hadapannya tadi, katanya kalau dirasa tayangan kita ada yang bermanfaat, monggo silakan di-share. Boleh dipotong di bagian mana aja, mau di-share bagi ke teman-temannya yang lain, mau di-repost ulang juga apa, yang penting inspirasi kebaikannya bisa tersalur sama teman-teman semuanya. Selagi mana konten saya itu bermanfaat, share lah, gunakanlah semula, repost baliklah, tak apa. Mudah-mudahan ia menjadi pahala buat saya, katanya. InsyaAllah Mas Ari, saya akan menggunakan podcast Mas Ari sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ia menjadi ladang pahala untuk Mas Ari dan juga tim-tim di belakang Cerita Untung. Okey, ini mengenai apa guys? Okey, ini adalah mengenai proses penghijrahan saudara kita yang kakak tak tahu namanya siapa, tapi dipanggil Raja. Badannya penuh dengan tato. Kalau di Malaysia panggil tato. Kakak juga mempunyai seorang sahabat yang ada tato. Tapi guys, jangan menilai orang itu daripada luaran guys. Tato itu adalah kisah silamnya. Yang kita perlu lihat ialah orang itu di masa kini dan masa hadapannya bagaimana. Begitu. Yang masa silam itu biasalah, kita manusia guys, tak lari daripada membuat kesilapan. Itu guys ya. Salah satu konten yang akan kakak react daripada Cerita Untung ini ialah tajuknya Raja Tato dapat hidayah gara-gara Atta Halilintar. Nampak tak di sini kaitan daripada seorang ke seorang. Seorang itu menyebarkan kebaikan, tersangkut dengan orang lain kebaikan itu, dan orang lain ini menyebarkan lagi kebaikan, dan ia berterusan guys, insya-Allah hingga ke akhirat nanti ya. Okey, kakak bacakan sedikit description mengenai cerita di dalam podcast ini ya. Okey. Assalamualaikum teman-teman. Cerita Untung sekali ini kita berbagi cerita bareng Abdul Hadi alias Raja. Sahabat yang akan di podcast ini ialah namanya Abdul Hadi alias Raja. Pemilik akun @raja1296 ini sering membuat konten yang berisi dakwah. Loh teman-teman, Masya Allah, di balik badannya yang penuh tato, ternyata kisah taubatnya cukup menarik. Kerana lihat story postingannya yang dibuat oleh Atta Halilintar, tak hanya itu saja, bahkan kajian pertama yang ia ikuti pun kabarnya bareng sama Alfi Alfandi. Ni pastinya orang yang terkenal ya di dalam di dalam hal-hal yang religius ya. Okey. Nah, teman-teman, hal ini membuatkan
hal ini membuktikan bahawa hidayah kapanpun bisa kita dapatkan dan dengan cara apapun. Hal ini juga sekaligus bukti kalau setiap postingan yang kita share bisa saja membawa dampak baik untuk orang lain. Jadi jangan berhenti menyebar kebaikan ya teman-teman, kata Ari Untung. InsyaAllah bang, InsyaAllah mas, kita akan sama-sama sebarkan kebaikan. Lagi-lagi di hari Jumaat ini InsyaAllah ramai lagi yang akan mendapat hidayah kepada mereka yang sedang mencari hidayah. Hidayah tak akan datang kalau tidak dicari ya guys. Harus dicari. Okey? Tanpa berlengah masa lagi, kakak akan terus ke minit ke-13 di mana di situ permulaan cerita cerita terdetiknya Raja mendapat hidayah daripada posting Atta Halilintar, iaitu seorang YouTuber Indonesia yang sangat berpengaruh di Indonesia. Ya sayang, yes. Tengok sayang. Okey, ya. Go. Okey. Okey guys, jom kita mereaksi konten ini sekarang. Jom. Okey guys, di awal-awal podcast ini Raja ada menceritakan bagaimana dia terjebak dalam dunia tattoo ini, bagaimana pergaulan hariannya, bagaimana persepsi keluarganya, dapatkah keluarga menerima dia yang penuh dengan tato itu, bagaimana dia bisa dapat ada tato di keningnya itu. Sebenarnya dia minta kecil saja tapi dapat yang besar, entahlah. Lepas tu ada tato yang mahal, ada tato yang tak jadi, lantaklah katanya, sampailah penuh badannya itu satu tato ya. Okey, dan kita terus skip ke minit ke-13 mengenai awal mula penghijrahan beliau mencari agama guys, ya, agama tauhid guys. Okey, kita mulakan ya sekarang. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang gue bingung nih, namanya? Bingung. Emang banyak juga teman-teman kita yang tatoan, ada kemana nih pegulat Austria gitu, tatoan saudaranya sadis lagi tatonya itu kan. Ini yang gue bingung, kok tiba-tiba turnover gitu. Turnover gitu, Itu ada kejadian apa, ada sesuatu? Tahun berapa dulu deh? Tahun 2017. Sebenarnya Sebenarnya sih itu karena mungkin doa orang tua yang terkabul selama ini ya bang ya. Oh, doa orang tua yang terkabul, alhamdulillah. Mungkin gue dikasih ujian apapun nggak ada yang mempan nih. Apa contoh ujian-ujian itu? Ya banyak dah. Ujian sekolah. Ujian sekolah pastinya Raja. Jadi itu ada ujian lagi buat kehidupan lah lawak. ibaratnya. Nah, ya. Yang paling berat apa? Nggak ada yang mempan nih. Waktu itu semua ujian, pokoknya udah ujian kan. Sudah mulai banyak dari ujian. ekonomi apa segala macam kan. Nggak ada yang mempan. Akhirnya suatu ketika mungkin Tak ada yang itu hanya terdetik. perasaan aja sih bang, kalau menurut pandangan Raja itu mungkin berkat doa orang tua siang malam ngedoain biar taubat gimana nih. Allah datengin sakit bang waktu itu bang. Oh, Sakit. sakit. Tahun 2017 itu. 2017. Sakit pokoknya di perut dan rasanya tuh takut mati gitu bang, jadi parno. Apa di perut itu? Lambung, asam lambung. Oh, asam lambung. Apa tuh? GERD gitu ya? Gastrik. GERD, tapi Bukan kalau GERD GERD ya? kan balik ya. Tapi kalau ini hanya perasaan gitu bang. Oh. Perasaan mau mati. Mah bukan? Ya mah, apalagi Tapi mahnya mah kronis gitu saja. sejak habis nikah apalagi itu bang. Nikah. Malam Jumat kamu terus. Oh, itu mah. Itu lain. Mah. Gua ngikutin lagi. Emang lu udah nikah? Udah dong. Udah. Dah, berapa kali? sudah. Satu. Ntar mau Satu. dijawab. Kalau dijawab dua, sombong amat gitu kan. Betul. Oke, balik ya. Balik. Balik-balik. Sakit Oke. itu bang, mungkin mah ya. Tapi nggak tahu pokoknya itu yakin banget itu karena doa orang tua. Jadi, Doa Allah orang tua kasih guys. perantara sakit. Tapi bersyukur bang. Gue banyak orang sakit, tapi nggak tiba-tiba kemudian jadi kepengen ngaji, kan nggak semua orang Nah itu. iya kan? ada juga orang yang dikasih sakit tetap aja masih seperti itu kan. Nggak Betul. ngaruh dia masih minum, mohon maaf ya masih main perempuan apa segala macam. Betul. Alhamdulillah Setuju bang. dengan ketakutan itu jadi lebih takwa. Apa sih yang ngebuat gua ini biar nggak ketakutan nih? Ya apa Iya. sholat, Iya. apa majlis taklim, pokoknya lingkungan yang enak gitu, yang Iya. nggak bikin kita takut mati.
Waktu Iya. sakitnya emang sampai sesakit apa sampai lu takut mati saat itu? Sakit yang dirasain sakit banget enggak, cuman ketakutan aja. Kalau Bang. tiba-tiba lu mati saat itu gimana gitu? Hah. Nah, Ketika iya. kalau lagi sakit itu, tiba tuh sakit ini tiba langsung gua mati gitu. Nah, terus ketakutan itu selalu berlarut. Pikir Bang. tuh. Nah, terus waktu itu nggak sengaja gue Paham, lihat paham. status Atta Halilintar nih Ah, ah. di sosmed. Ya. Dia bikin status apa sih kalau gue meninggal, apa yang gue bawa gitu. Ya, betul guys. Pikir Gue mikir guys. ke situ bang, gue nggak pernah sholat, gue nggak pernah ini. Dari Iya. statusnya Atta gue udah, gue mulai sholat segala macam. Apa nih gue persiapin nih, gue mau mati nih, gue mau mati, Iya, gue iya, bersedia iya. mau mati nih. Pikiran udah gitu terus bang. Cuma dari status bisa dapat hidayah ya, masya Allah. Ya. Itu pahala jariah juga buat Atta nih kalau bisa nonton ya. Betul. Jadi ibaratnya status yang sesimpel itu Jadi tapi bisa pahala gerakin buat hati Atta orang nih. juga. Prosesnya berapa lama dari sakit itu? Dari sakit itu sampai sekarang pun kalau mahnya lagi kambuh itu ini bang, apa sih, ketakutan keparnoan itu datang gitu, misalkan Oh, takut masih mati, lagi nyesek sakit. apa segala macem. Cuman ya kita Oke, Sampai sekarang parah apa sih? Sampai parah banget. kalau Bang? sakit sih enggak. Enggak parah. Cuma kalau kayak telat makan gitu-gitu. Oh, iyalah gastrik lah. Aduh. Oh, kesian. Bang Ari tak bagi dia makan kan Bang Ari? Siapa dong? Kopi susu kurma dong, susu kurma. Susu kurma. Biar lambung tuh ngerasa apa namanya lebih adem. Oh, lebih Habis itu adem. tolong siapin lubang kuburan. Oke. Siapa yang pertama kali akhirnya lu datengin untuk mulai lu mau apa namanya ibaratnya mau ngaji lagi gitu? Nah, Siapa? waktu itu sebenarnya sebelum sakit itu pernah ngubungin Ustadz Alfi. Dia jadi ustadz itu tuh. Waktu itu udah jadi Ustadz pas ngubungin lagi. Waktu itu udah Oh, jadi Ustadz Alfi, ya, Bang, ya, ya. Gue mau waktu itu sempat ditawarin jadi asistennya. Ah, Cuman sama aja ditolak Kenapa lu? karena masih apa sih namanya sibuk sono sini lah main sama main kan. Kalau itu mau Sibuk ngelamar sono nih, sini. mau ngelamar jadi asistennya kan, tapi dia bilang sekarang abang udah sibuk ini pengajian katanya. Oh ya udah bang nggak jadi. Gitu. Oh, malah bilang pengajian malah lu nggak jadi. Terus akhirnya habis tobat ngubungin lagi ke beliau. Nah akhirnya suatu ketika sama beliau diajak ke pengajian di Purwakarta karena udah tobat nih. Udah Purwakarta. akhirnya kenal nyambung udah kelar bang akhirnya. Sampai sekarang nih seperti ini. Oh gitu. Alhamdulillah. Ada kenikmatan apa sih ketika akhirnya semenjak tobat itu ada kenikmatan apa gitu yang lu dapetin dari ngaji? Ya ketenangan hati gitu bang. Ketenangan hati. InsyaAllah. Bestnya menginspirasikan sangat Maksudnya guys. kita lebih tahu cara memperlakukan orang di sekitar kita. Contoh kita kalau kita kenal maksudnya Islam ya, kita taat sama agama, kita tahu cara memperlakukan teman, kita tahu cara memperlakukan orang tua, kita tahu cara memperlakukan istri. Istri kita kan walaupun namanya udah tobat masih punya sifat jelek bang. Semua orang Istri punya. pernah bilang gini, kamu ngaji kenapa sifatmu kayak gini? Masih ada kayak gini. Saya waktu itu bilang sama istri, ini saya ngaji sifat saya seperti ini, apalagi saya nggak ngaji, coba bayangin saya bilang. Iya. Mungkin saya udah cerai sama kamu atau apa segala macam. Iya betul. Tapi memang bukan berarti ketika orang udah mau ngaji terus tiba-tiba jadi orang baik banget, enggak juga. Kita masih banyak Iya. banget salahnya kan. Proses juga Kita kan. ini semua Benar, ada benar. sifat jelek kita, Ya, bukan, betul. mau selevel sampai Kita pusat tak kan sempurna, juga guys. kan Iya. ibaratnya. Waduh tuh gimana tuh waktu ketika akhirnya udah berubah total. Itu tahun berapa? 2017 ya? 2017 prosesnya mulai balik lagi ngaji gitu kan ya. Nah, respon keluarga gimana? Wah, respon keluarga sih senang banget bang. Untuk Abah Raja kita. Siapa yang ini? Orang tua ya senang banget lah. Ya. Mungkin doanya dikabulin gitu ya. Doanya Sangat dikabulin, senang. Alhamdulillah. Masya Allah. Melihat anaknya begini Ini kan. berarti emang kita nggak pernah mungkiri bahwa doa orang tua itu mustajab. Tinggal nunggu Mustajab. waktu aja ya kan. Nah, Betul. belakangan kan kita maksudnya tahu Raja ini dari sosmed nih. Sebenarnya waktu itu bikin sosmed setelah ngaji apa sebelum ngaji? Bikin sosmed setelah ngaji. Oh setelah ngaji. Sebelum ngaji udah ada sosmed, tapi Aha. setelah lebih aktif di sosmed setelah ngaji. Oh. Setelah kenapa? apa segala macam. Paham. Apakah itu jadi karena dakwah atau gimana? Apa jadi ini bagian dari kan dulu pasti gini, dulu di zaman dulunya nih Raja ibaratnya nih
ya nongol di teman-teman tuh kelihatan nih. Ada juga pasti tanpa sadar atau enggak terinspirasi. Ya ibaratnya keren nih kayaknya nih kalau gua tato kayak dia gitu misalnya. Ada kayaknya sekarang yang ngikutin misalnya. Belum balik juga gitu, masih begitu misalnya. Kayaknya tuh bisa celeng kayak dia seru gitu tadi kayak gitu kan. Kita nggak pernah tahu kan ada influencer yang pernah kita kasih yang kemudian jadi jariah kita nanti kita nggak paham. Betul. Gitu. Apakah ini sebuah ibaratnya kayak turnover gitu ya, kemudian dengan mencoba mengajak orang untuk kembali ke jalan Allah. Intinya gini bang, maksudnya dulu kan gua ngajakin orang buat maksiat. Gue sekarang pengen ngajakin orang tuh buat kita ngelakuin kebaikan bareng-bareng, kita tobat bareng. Dulu kita nakal, kita tobat bareng deh. Gitu. Mungkin gue nggak bisa maksa lu untuk ngaji, tapi mungkin mudah-mudahan dengan lu lihat gua deket dengan ustadz, mungkin nantinya timbul ada rasa keinginan dari mereka sendiri gitu untuk gabung bareng gua gitu, tanpa gue harus memaksakan mereka gitu. Tapi di diri gue sendiri gue harus istiqomah gitu bang. Iya memang itu termasuk bisa jadi penyemangat juga pada saat mungkin di antara kita nggak pernah tahu ya, dari teman lu tuh ada yang udah mulai kepikiran gitu. Gimana sih tuh pas lihat, lah dia juga udah jadi tambah semangat. Nah kita kan nggak pernah tahu siapa yang lihat kan sosmednya kan. Betul. Keren juga. Jadi ibaratnya konten apa kadang-kadang konten ustadz tuh nggak dilihat sama orang. Gitu yang misalnya masih gimana konten ustadz kadang-kadang nggak ngelihat ngomongin ayat segala macam nggak masuk. Tapi kita ngeliat konten lu kan, keren, unik nih, gitu kan? Itu kadang-kadang lebih powerful. Tapi pernah ada temen lu yang akhirnya bilang sama lo kalau gua sampai apa namanya ngikutin lu nih untuk ke sini, gitu. Ada nggak? Bersambung, oke. Ada part 2 guys, ada part 2, oke? Apa namanya? Waktu itu kan belum, maksudnya ibaratnya kemudian menikah gitu kan. Keluarga istri gimana lihat? Kadang-kadang kan udah tatoan langsung wah pasti gimana gitu kan. Itu sih ceritanya benar-benar masya Allah, yaitu doa orang tua juga, doa guru semua ya alhamdulillah. Waktu itu ya udah ngajak nikah. Kebetulan istri kan yatim piatu. Nah ada kakaknya yang nggak setuju. Sampai pingsan lah, masa sih beneran kamu menikah sama dia? Sebelumnya kan mantan dia udah mapan, tajir, ganteng. Ya ini udah tato, udah punya duit. Wih, harus nonton nih. Oke, itu saja daripada Ari Untungs, cerita Untungs. Oke, terima kasih Bang Ari. Oke guys, macam mana tadi? Oke, menginspirasikan tak? Daripada hanya sepotong posting ataupun sepotong ayat di dalam social media Atta Halilintar itu, nanti kalau aku mati, apa yang akan aku bawa sebagai bekalan di akhirat nanti? Itu sahaja dapat menjentik hati orang yang ialah begini. Kakak tak pandai menghakimi orang, tapi daripada apa cerita yang dia ceritakan daripada awal-awal posting tadi, awal-awal konten tadi, kakak udah lihat tadi, kayaknya ya seperti agak liar. Agak liar sedikit lah. Ialah anak muda kan, mau coba itu, mau coba ini, ya tattoo supaya nampak gengsi apa semua kan. Tapi sampai bila? Sampai bila? Persoalannya itu ialah sampai bila ingin hidup begini, dan lalu terjentik hatinya menerima hidayah daripada Allah, dan sebenarnya dia pun cari hidayah itu kerana daripada sakitnya itu. Dia kata ada sakit gastrik apa, asam lambung ke begitulah kan. Daripada situ dia takut mati, nanti aku mati aku bawa apa di akhirat nanti, dahlah dunia penuh dengan maksiat sahaja katanya. Jadi terjentik hatinya untuk berubah. Jadi tattoo itu guys, jangan menilai orang daripada luarannya saja, lihatlah dalam, lihatlah kesungguhan dia untuk berubah itu. Allah tidak melihat hasilnya ataupun seberapa banyak pun pahala yang kita kumpul. Allah melihat usaha kita tu. Apa usaha engkau untuk engkau berubah.
Guys, kita sama-sama cari pahala ya guys. Kita tak sempurna guys. Kita ini semuanya punya sisi jelek masing-masing. Tapi Allah wa'alam, Allah sahaja yang tahu. Kita jangan buka-buka aib saudara kita, tak baik. Biarlah kita saja yang menutupi aib kita dan aib saudara yang lain. Dan kita sama-sama cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di hari Jumaat ini. Manalah tahu pada hari ini, hari yang penuh barakah ini adalah sebagai titik permulaan kita untuk kita berubah menjadi yang lebih baik lagi. InsyaAllah, amin. Guys, itu saja. Jangan lupa subscribe kontennya Cerita Untung di sini dan follow semua podcast-podcastnya yang menarik. Mudah-mudahan ia menjadi ladang pahala untuk Ari Untung juga ya guys. Okey, itu saja daripada saya Shima dalam Nuhas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semua. Bye-bye. Nak buat kerja ni, dia nak manjat tu, pergi sana. Kang Ah, tolong sikit Kang Ah. Dah goyang-goyang kamera mama dibuatnya.